Ini sealnya, ini bagus banget nih. Jadi untuk melindungin air itu, mencegah air itu masuk ke bagian bodi sini ya. Oke guys, balik lagi di channel Mancing ID. Nah, waktu gua ngupload video reels ya kalau nggak salah, banyak yang berkomentar sama gua. Coba bandingin antara Ryobi Bassrik dengan Ultra Power HPX ya. Jadi kalau yang gua udah pernah review ya tentang Ultra Power dan Bassrik nih, karena sama-sama di ukuran 1000 dan harga dari reel ini memang selisihnya nggak gitu jauh lah ya antara Ultra Power sama Bassrik. Kalau Bassrik itu kalau nggak salah, kalau di Mancing ID sendiri harganya lebih mahal 30 ribuan sedikit ya dibandingkan Ultra Power. Jadi nanti kalau sobat-sobat angler mau lihat-lihat perbandingan harga, bisa langsung berkunjung di marketplace-nya Mancing ID ya. Jadi kalau yang tadi gue bilang, selisihnya memang sedikit antara Bassrik dan Ultra Power HPX. Jadi nanti di video ini sobat-sobat angler bisa menyimpulkan sendiri mana yang lebih worth it untuk dipinang nih, antara Bassrik atau Ultra Power HPX ya. Kalau kita lihat secara spesifikasi dulu ya, kita lihat spesifikasi dari Ryobi Bassriknya sendiri. Oke, bentar, kameranya gue udah turunin dulu. Oke, kita lihat yang di sini aja langsung ya. Apa di sini aja nih? Dah, di sini aja dulu. Untuk Bassrik ukuran 1000 HP ya. Untuk Bassrik 1000 HP itu dengan gear rasio ada di 5,3/1. Maksimum drag power ada di 5 kilo. Beratnya itu ada di 222 gram. Nah, pas video gua timbang, beratnya itu hanya ada di 220 gram untuk reel Ryobi Bassrik ini ya. Ball bearing ada di 6+1. Kalau line capacity ya ini opsional aja ya, kita gak usah jadi patokan untuk line capacity-nya. Sedangkan untuk Ultra Power HPX ya, untuk Ultra Power HPX kalau kita lihat gear rasionya itu ada di 5,2/1. Maksimum drag powernya ada di 3 kilo. Beratnya itu ada di 165 gram ya, berat dari reelnya sendiri. Dan bearingnya ada di 6+1 ya. Kalau kita bandingkan secara dekat seperti ini, perbedaannya selisihnya apa gimana ya? Oh sorry, tadi yang beratnya itu untuk 1000 ada di 168 gram ya untuk Ultra Power HPX ya. Nah, kalau kita lihat gear rasio juga selisihnya cuma 5,2 dan 5,3. Maksimum drag power yang hanya terlampau jauh ya. Kalau Ultra Power HPX dia ada di 3 kilo, maksimum drag power dari Bassrik ada di 5 kilo, sobat-sobat angler ya. Nah, kalau dari berat juga memang terlampau jauh, karena untuk Ultra Power sendiri, untuk material bodinya dia masih grafit campur karbon seperti itu ya, maka dia enteng. Sedangkan untuk Ryobi Bassrik sendiri, untuk material bodinya itu dia sudah metal body ya, dan grafit rotor ya. Oke, tentunya itu itu sudah sangat membedakan sekali ya dari sisi berat dan dari sisi kekuatan ya. Dari material body dulu nih yang kita omongin ya, itu sudah kelihatan banget. Terus ini kan kita hanya melihat spesifikasi yang tertulis saja nih dari pabriknya ya. Ya ini tadi yang gue bilang, bahannya yang grafit campur karbonnya NCRT itu ya untuk si Ultra Power HPX nya sendiri. Habis itu kita mau lihat langsung perbandingan dari Ryobi Bassrik dan Ryobi Ultra Power ya. Sama-sama di kelas 1000 tapi mempunyai maksimum drag power yang sangat berbeda ya. Ini 5 kilo dan ini ada di 3 kilo. Kalau kita lihat dari segi body, emang untuk Bassrik dia lebih besar ya, lebih besar dibandingkan Ultra Power. Ultra Power kecil banget ya di sini ya. Bassrik lebih besar ya, perbandingannya itu beda sedikit lah ya. Tuh ya, bisa dilihat di video ya sobat-sobat angler ya. Oke, cukup jelas ya. Terus dari segi material yang gue sebutin juga, Bassrik lebih unggul karena dia memakai metal body, sedangkan Ultra Power dia belum. Oke. Nah, terus kalau
Ditanya apakah ini bisa dipakai buat UL juga si Bastrix ukuran 1000. Apakah reel Bastrix ini akan masuk di joran-joran UL. Nah, jadi di sini gua sekalian liatin ke sobat-sobat angler. Di sini gua ambil satu joran ya. Ini joran UL ya. Ini joran UL. Ukurannya itu ada di berapa nih ya? 3 sampai 6 lip nih ya. Kalau sobat-sobat angler bisa lihat di sini. Ya, 3 sampai 6 lip untuk lure-nya yang dipakai 2,8 gram. Berarti ini joran yang kita pakai untuk kita mancing UL ini. Oke. Nah, kita langsung pasangkan ke Ryobi Bastrix aja ya. Kalau ke Ryobi Ultra Power udah pasti masuk ya. Ini untuk pembuktian supaya sobat-sobat angler nggak bingung. Apakah kalau gue beli Ryobi Bastrix nanti joran gue apakah harus di-upgrade lagi yang joran UL-nya ya. Tuh sobat angler bisa lihat untuk pemasangan di rod UL-nya sendiri dia pas ya, nggak mentok. Lihat ya, space dratnya masih jauh, berarti ini kompatibel banget untuk kita sandingkan ke joran UL ya. Jadi nggak ada masalah, dan besarnya pun juga tidak terlalu mengganggu ya, masih dibilangnya masih apa ya, masih nyaman lah untuk dilihat ya, dan di handle juga masih oke. Terus yang paling mendasar untuk kedua reel ini sudah power handle ya. Oke, kedua reel ini juga sudah power handle. Jadi di sini sekalian tadi gua kasih sedikit informasi tentang Bastrix dan Ultra Power, dan sekalian gue mau bongkar kedua reel ini. Jadi sobat-sobat angler juga pasti penasaran sama jeroannya si Ultra Power dan Bastrix ya. Jadi langsung kita buka aja ya, langsung. Kalau untuk video bongkar-bongkarnya sendiri si Bastrix udah pernah gue bongkar, jadi di video ini nggak usah gue jelaskan terlalu detail ya. Jadi kita di sini hanya membandingkan aja isi-isinya atau jero-jeroan dari si Ryobi Ultra Power. Oke, bisa dilihat ya, ini Bastrix. Gua taruh sini. Bastrix sudah ada karet seal di bagian drag knob. Yang kita akan buka si Ultra Power dulu. Oke, ini Ryobi Ultra Power. Ryobi Ultra Power pun sudah memiliki seal ya di bagian drag knob-nya. Cuma perbedaan drag knob-nya lumayan besar ya. Oke. Dan kita buka spool dari Ryobi Bastrix dulu ya. Kita buka spoolnya, terus kita mau buka bagian drag washernya. Oke, dia cuma memakai satu carbon tag seperti ini ya. Drag washernya dia cuma pakai satu seperti ini. Kita taruh di sini. Kita buka si drag washernya Ultra Power. Oke, untuk Ultra Power dia sudah memakai carbon tag juga sama. Cuma kalau si Ultra Power dia pakai yang diameternya sebesar ini dan lebih lingkarannya kecil, sedangkan Bastrix yang segini ya, sobat-sobat yang bisa lihat ya di video ya. Oke, kita taruh kembali. Terus yang pertama kita buka dulu handle-nya ya, si Ultra Power ya. Jadi sudah power handle untuk kedua reel ini dengan ukuran handle yang sangat berbeda ya. Untuk si Bastrix dia agak lebih panjang ya, kalau dilihat-lihat dia lebih panjang ya. Oke, kita taruh sini lagi barangnya. Nah, terus kita mau buka clickernya dulu. Clickernya simple seperti ini, dan washer ya. Kalau clicker emang sudah ada perbedaan antara Ultra Power dan Bastrix. Kita mau tes dari per belamnya.
Oke, enak. Terus untuk rotor dia masih grafit ya, untuk kedua reel ini masih grafit. Sobat Angler bisa lihat kalau gue pencet seperti ini, dia bisa main seperti ini ya untuk mengeceknya ya, tuh. Dan ultra power juga sama. Kita mau buka ininya dulu. Untuk pernya, per bagian sini gak usah gue buka ya, karena udah pernah gue bikin videonya sendiri-sendiri tentang ngebongkar jeroan dari ultra power dan Ryobi Bass Trick ya. Terus sekedar informasi untuk land roller di kedua reel ini sudah memakai bearing ya. Kita buka dulu ya. Ini bagian rotor dari Ryobi Bass Trick, dan kita akan buka rotor dari Ryobi Ultra Power. Dan kita angkat sini. Nah, ini skemanya, skema dalemannya ya. Dan yang gue bilang ini, yang gue seneng dari si Bass Trick ya, di bagian dalam bodi sini ya, sobat angler bisa lihat ya, dia ada seal lagi ya, dia bagus banget nih, udah ada sealnya lagi nih di bagian sini. Ini sealnya, ini bagus banget nih. Jadi untuk melindungin air itu, mencegah air itu masuk ke bagian bodi sini ya, proteksinya bagus ya, taruh sini. Sedangkan kalau untuk ultra power dia belum ada karet sealnya di bagian bodi sini ya. Oke. Ya, poin pertama yang sangat penting itu ya, perbedaannya ya. Kalau yang awal-awal nih kayak seperti ini ya, nggak terlalu fatal ya untuk perbandingannya. Jadi yang paling fatal ada di sini. Karet seal ini sangat berguna banget ya untuk melindungi reel kita. Ya, bisa dilihat ya perbedaannya ya. Bass Trick ada, ultra power nggak ada. Terus kita buka dulu ini ya, baut ini, 3 buah baut ini kita buka dulu. Secara keseluruhan sih untuk skemanya lebih rumitan si ini nih, apa namanya, Ryobi Bass Trick nih ya. Kita taruh situ covernya. Nah, ini adalah daleman dari Ryobi Bass Trick ya. Terus kita buka si ultra power dulu. Kalau ultra power dia nggak ada covernya lagi ya, dia langsung buka penahannya ini, langsung kita bisa lihat dalemannya, dan langsung kita cabut nih bagian apa namanya, pinion gearnya ya. Dan ini adalah cover atau rumah bearingnya untuk nahan one way di bagian dalam. Kita bisa copotin. Terus kita copotin si Ryobi Bass Trick punya nih. Ryobi Bass Trick dia ada penahannya nih, sobat-sobat angler nih ya, ada covernya lagi nih. Dan covernya juga bagus, dilengkapi dengan seal lagi nih, sealnya o-ring ya, bagus ini. Jadi ini apa ya dibilangnya ya, sangat proteksinya double banget nih. Dia ada karet o-ring lagi untuk mencegah air masuk melewati bagian main shaft ya, dia bagus ya. Kita taruh sini dulu. Terus kita ambil kunci plus dulu untuk membuka rumah one way nya ini ya, kalau nggak salah ya. Oke, kita buka dulu. Soalnya ini kalau kita cabut kayak gini nggak bisa nih, kita harus cabut sama-sama rumah one way nya nih, seperti ini sobat-sobat angler. Kita harus cabut nih. Dia beda kan skemanya sama ultra power tadi kan ya. Pokoknya nggak hanya ultra power lah ya, apa skemanya berbeda dengan reel-reel pada umumnya. Ada 2 baut. Nah, dan ini kita baru bisa copotin nih sobat-sobat angler ya. Ini adalah bagian rumah one way nih, di sini. Bagian rumah one way nya kita taruh sini. Nah, ini baru kita bisa cabut nih bagian pinion gear,
bearing dan shocknya nih ya. Bisa dilihat ya di bagian dalamnya untuk si Ryobi Bastrik dia ada tambahan bearing ya buat di bagian dalamnya. Ini bearing kita taruh sini dulu supaya lengkap. Terus kita mau buka bagian bodinya dulu nih ya. Bagian bodinya kita buka. Oke, bagian sealnya udah kita angkat. Tinggal kita cabut bodinya. Oke. Bisa dilihat di sini ya, warnanya kayak gini, material bodinya metal ya, yang tadi gue bilang ya. Oke, washernya dia pakai karet kayak gini, karet apa, plastik, bagus. Terus kita cabut bagian main gear, main shaftnya kita cabut ya. Bagian sini ya udahlah ya, gak usah kita keluarin ya bagian bodi sini. Oke. Nah, satu sisi kita udah beres nih di bagian Ryobi Bastrik. Terus kita akan ke sebelah untuk Ryobi Ultra Power-nya. Kita buka dulu bagian bodi. Oke, kita tinggal cabut ya. Bagian bearing, terus di sini kita cabut si baut yang kita taruh sini. Ini main shaftnya. Bagian body sudah habis bersih ya, gue keluarin ya. Ini bearingnya gue taruh dalam. Untuk bagian untuk pinion gearnya bertumpu di sebelah sini ya, dia belum ada bearing ya untuk si Ultra Power, sedangkan tadi untuk si Bastrik dia ada ya. Perbedaan yang cukup mencolok nih di sini ya. Terus yang paling mencoloknya lagi itu sebenarnya kita ada di bagian main gear ya. Kita bisa lihat perbedaan besarnya antara Ryobi Bastrik dan Ryobi Ultra Power ya. Ini hampir beda 1,5-nya ini ya, jauh banget gedenya. Makanya si Ryobi Bastrik untuk maksimum drag powernya dia juga lebih besar dibandingkan Ultra Power yang mempunyai main gear yang sekecil ini ya. Tapi udah ada juga kok subscriber kita, ada yang udah pernah DM saya mancing menggunakan Ultra Power, strike ikan 7 kilo tetap naik, reel tidak ada kendala. Paling penting bersabar dalam fight melawan ikannya pas kita naikin ke atas kapal. Nah, terus kita ngomong worth it-an mana sih di kedua reel ini ya. Kalau gue secara pribadi dengan selisih harga yang ya bangsa 30 ribuan ya, itu kalau sobat-sobat angler beli di Mancing ID. Kalau di luaran gue nggak tahu perbedaannya berapa banyak ya. Gue lebih memilih yang memang sekalian ya ambil yang sudah metal body aja ya, yang sudah metal body yang udah enak kita buat main betot-betotan juga tidak masalah. Sedangkan kalau memang sobat-sobat angler hanya bermain di pinggiran aja, jarang ke tengah, mau reelnya kecil ya, mau reel mini, nggak suka sebesar kayak si Ryobi Bastrik ya, bisa memilih Ultra Power. Tapi kalau secara gue pribadi dengan selisih harga 30.000, gue lebih suka ambil reel yang bermaterialnya sudah metal ya, karena untuk apa ya, untuk fighting dengan ikan juga kita lebih pede ya. Kalau kita keserak ikan di atas 7 kilo atau 10 kilo, kita juga lebih pede untuk menggunakan reel yang berbahannya metal body. Oke, terus apa lagi nih ya perbedaannya lagi ya. Tadi dari sini udah memang ada selisihnya, udah cukup besar. Terus di bagian jeroan juga terlampau jauh juga ya, besarnya juga. Dari main gear, Ultra Power dan Bastrik juga sudah beda. Jadi segitu aja ya sobat-sobat angler, kita review soal Bastrik dan Ryobi HPX. Tapi kalau memang sobat-sobat angler suka
reel yang buat dipakai botol-botolan atau buat main-main ya light jigging ya, pakai ukuran reel ukuran 1000, gue lebih menyarankan ke Ryobi Bassrik. Tapi kalau untuk main-main nyantai aja, mancing-mancing iseng, main-main di pinggiran, jarang ke tengah, silakan memilih Ryobi Ultra Power. Oke, jadi segitu aja video dari Mancing ID. Semoga video ini membantu sobat-sobat angler yang lagi galau ya untuk membeli reel ukuran 1000. Pas nonton video ini, sobat-sobat angler bisa langsung menentukan keputusannya untuk membeli reel yang mana. Oke, jadi segitu aja video dari gua. Jangan lupa juga untuk komen, like, subscribe channel Mancing ID. Yang baru bergabung, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian. Oke, see you next time and bye-bye.